Menjijikkan sekali. Kepalaku pusing. Sahabat kita. Bukankah kita tertabrak mobil? Ah, sahabat-sahabat terbaikku, kamu masih hidup. Aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Tunggu sebentar. Pakaian yang kamu kenakan ini terlihat sangat cantik. Apakah semua ini milikmu? Harapanku agar sahabatku menjadi miliarder akhirnya menjadi kenyataan. Baguslah, aku tidak perlu bekerja keras lagi. Menurutku yang sudah bebas secara finansial itu adalah kamu. Satu cincin berlianmu ini saja bisa digunakan untuk membeli sebuah toilet di Haicheng. Tidak. Aku harus tenang. Gaji bulanan kita berdua kalau digabung hanya 5.800. Dalam mimpi pun kita tidak berani berpikir sehebat ini. Ini di mana ya? Perkelahian, kalung yang putus. Bukankah ini alur cerita novel melodrama yang kita baca sampai begadang waktu itu? Kita masuk ke dalam dunia buku. Bahkan ini novel tentang keluarga kaya raya. Aku menikah dengan orang terkaya di Haicheng, seorang pria tangguh dari putra sulung keluarga Lin bernama Lin Shu, dan kamu menikah dengan si berondong manis dari putra kedua keluarga, Lin Chen. Ya ampun, kekayaan yang sangat luar biasa, sudah datang menghampiri. Kekayaan luar biasa apanya? Apa kamu tidak baca lanjutannya? Kamu memberi obat pada Lin Shu, dan menikah dengan keluarga kaya karena hamil. Kamu masuk ke keluarga-keluarga Lin hanya demi anak itu. Setelah menikah, setiap hari kamu berniat mencelakaiku, hingga akhirnya kamu diusir oleh keluarga Lin. Meskipun aku ini putri keluarga Song, tapi nasibku juga tidak jauh berbeda. Aku dipaksa melakukan perjodohan, lalu menikah dengan Lin Chen yang tidak aku cintai. Setelah hamil, setiap hari aku berpikir untuk membuang bayi di dalam perut ini. Pada akhirnya aku bahkan melukaimu dengan sebilah pisau, lalu kemudian mengakhiri hidupku sendiri. Yang benar saja, kita masuk ke dunia buku, tapi malah jadi musuh. Tunggu sebentar. Bayi di dalam perut ini. Aku sedang hamil. Aku juga sedang hamil. Lalu bagaimana ini? Kita sudah sepakat untuk melajang seumur hidup. Siapapun yang kaya lebih dulu akan menanggung biaya hidup yang lain. Tapi sekarang bukan cuma dapat suami yang tidak terduga ini. Bahkan sudah ada bayi di dalam perut. Hanya sekadar pengingat saja, isinya ada 2. Aku hamil bayi kembar. Lalu kamu? Kembar 3. Bahkan punyamu lebih 1 dari aku. Aduh, sebenarnya situasinya tidaklah seburuk itu. Meskipun kita berdua adalah karakter figuran wanita, tapi sekarang kamu belum aku celakai, dan aku juga belum mengakhiri hidupku sendiri. Kita adalah menantu di keluarga konglomerat nomor 1 di Haicheng, selama kita tidak berbuat onar lagi, dan melahirkan bayi-bayi ini. Dengan selamat, setelah itu kita bisa bercerai, lalu mengambil setengah harta mereka. Maka kita bisa pensiun lebih awal, dan menikmati hidup kita. Sahabat, kamu benar-benar seorang jenius. Nyonya muda pertama, nyonya muda kedua, mohon berhentilah bertengkar. Anda berdua sedang dalam keadaan hamil. Jangan sampai membahayakan kandungan kalian. Hanya karena suntai kalung bisa membuat kalian saling serang, ternyata kalian memang orang kampung yang menyedihkan. Dengan kualitas seperti kalian, memangnya pantas menikah dengan keluarga Lin dan menjadi nyonya muda? Tunggu sampai Kalin Su dan Kalin Chen melihat wajah buruk kalian yang sebenarnya dan mengusir kalian berdua keluar kedua tuan muda keluarga Lin. Bebas aku pilih salah satunya kan? Sahabatku, cepat lihat. Wajah mereka berdua, bahkan lebih tampan dari idolaku. Otot perut di balik kemeja putih itu terlihat samar. Ini adalah kesempatan kami bisa tidur secara gratis dengan suami yang sah ini. Gadis bodoh, sadarlah. Apa kamu lupa nasib kita di dalam buku? Tenang saja jalani kehamilan ini, lalu bercerai, dan dapatkan uang pembagian harta.
Melakukan aksi mogok makan hanya demi seuntai kalung? Yang dingin ini adalah suamiku. Hanya dengan satu telepon, sudah memanggil kami pulang dari Amerika Serikat? Hanya karena beberapa butir berlian kecil ini? Yang licik ini adalah suamiku. Perlukah kamu menjelaskan ini? Bagaimana ini sahabatku? Kamu tersenyum begitu percaya diri? Kamu pasti punya cara. Apa itu terlihat seperti percaya diri? Aku sudah kehabisan akal. Tekanan yang sangat aneh ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kak Lin Su, Kak Lin Chen, kalung ini sebenarnya dikirim untuk mengucapkan selamat kepada kedua nyonya muda atas kehamilan mereka. Tidak menyangka ternyata membuat kedua nyonya muda sampai saling berkelahi. Ini karena aku kurang teliti dalam mempertimbangkan. Jangan marah lagi ya. Wanita munafik yang sudah berpengalaman. Bunga teratai putih yang kejam. Sudah tahu kalau kami berdua adalah kakak beradik ipar, tapi kamu hanya memberikan satu kalung. Apa sebenarnya niat burukmu? Kamu hanya ingin melihat kami bertengkar supaya seluruh kalangan kelas atas Haicheng bisa menertawakan keluarga-keluarga Lin kami. Bukankah mereka biasanya belum lewat 3 kalimat saja? Sudah mulai bertengkar? Kenapa hari ini mereka jadi tidak biasa begini? Ini aku beli di acara lelang yang ada di London. Berlian dengan kualitas seperti ini hanya ada satu saja di seluruh dunia. Aku rasa hanya kedua kakak ipar yang pantas mengenakan kalung ini. Tadinya aku pikir kalian berdua bisa memakainya bergantian, tidak disangka. Hei, dengarkan itu, dengar sendiri. Apakah ucapan itu masuk akal? Apa di rumahmu perhiasan itu dipakai bersama? Apa kamu sedang menghina keluarga-keluarga Lin seolah kami tidak mampu membeli perhiasan? Kak Lin Shu, bukan begitu maksud saya. Ada urusan keluarga yang harus aku selesaikan? Pulanglah sekarang. Kak Lin Chen, Lain kali barang seperti ini, jangan dikirimkan ke sini. Keluarga-keluarga Lin kami. Bukan tempat sampah. aku Antar dia keluar. Nyonya Nona Liu, silakan. Kalian semua juga keluar. Baik, Tuan. Lu Yuyu, aku sudah memperingatkanmu. Jangan coba membuat kekacauan di kediaman keluarga Lin. Apa kamu masih ingat? Kakak ipar, tolong aku. Kamu sedang mengandung anakku. Masih punya tenaga untuk bertengkar? Kamu ini bertengkar demi sebuah kalung? Atau sengaja ingin menyiksa diri sendiri sampai kehilangan anak kita? Aku tidak berniat untuk kehilangan anak ini. Kami juga tidak sedang berkelahi kok. Apa menurutmu aku akan percaya? Hei, lepaskan dia sekarang juga. Ikut aku. Mau kemana? Tuan muda pertama, Tuan muda kedua, sesuai instruksi Anda berdua, berbagai merek ternama telah mengirimkan koleksi perhiasan musim terbaru ke sini. Sayang, lihat gelang ini benar-benar sangat cocok untukmu. Beli. Cincin ini, jika kamu yang pakai, pasti akan terlihat sangat cantik. Beli. Kedua warna ini, benar-benar sangat indah. Beli semuanya? Tuan pemurah. Oh, tidak. Terima kasih suamiku. Ayo pergi makan.
Kalian berdua sudah beberapa hari tidak makan dengan benar. Hari ini, aku sengaja mengganti koki. Bahkan jika hanya demi bayi di dalam kandungan kalian, makanlah yang banyak. Sayang, ini terlihat enak sekali. Kamu makanlah yang banyak. Kamu juga makanlah. Kedua menantu ini sebelumnya setiap hari selalu marah-marah, tidak makan sesuap pun. Ada apa dengan hari ini? Begitu mereka berdua kembali, hubungan kedua menantu kita menjadi lebih baik. Sepertinya kita memang harus mengikat kedua bocah ini di rumah saja. Aku akan pergi ke kantor. Aku akan ikut bersamamu. Sudah selarut ini, kenapa masih mau ke kantor? Kamu mau pergi? Ya. Apa yang kamu pikirkan? Dia hanyalah seorang wanita yang demi menikah ke keluarga kaya sampai menjebakku dengan obat. Mendekatiku juga hanyalah caranya agar aku terpaksa tetap tinggal bersamanya. Kalau begitu, jangan buang-buang steakmu ini. Aku yang akan menghabiskannya untukmu. Wanita mata duitan ini akhirnya tidak tahan lagi untuk minta uang kepadaku. Apa dia mau menyubsidi keluarganya? Kalau begitu, hati angsamu ini akan aku bawa pergi saja. Makanlah yang banyak. Kalian berdua benar-benar keterlaluan. Istri kalian baru saja hamil, kalian tidak tahu harus menemani istri, dan hanya tahu merendam diri di kantor. Hari ini, tidak ada yang boleh pergi, tinggallah di rumah. Ayah, Jaga mereka berdua dengan baik. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada cucu-cucuku, urusan kita tidak akan pernah selesai. kamu makan terlalu banyak, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Ayo pergi. Kembali ke kamar dan tidur. Ke kamar, tidur. Kami tidak mau, kami tidak mengantuk. Ah, benar sekali. Kalau mau tidur pun, aku akan tidur bersama Yuyu secara bersama-sama. Kalian berdua mau tidur bersama? Kenapa? Kalian berdua juga boleh tidur berduaan juga. Ayo pergi. Ada apa dengan dia hari ini? Istrimu membawa kabur istriku. Kenapa kamu menatapku begitu? Bagaimana kalau aku yang menemanimu tidur? Menjauhlah dariku. Hamil itu benar-benar menyiksa. Anak-anak sayang, tolong jangan buat ibumu menderita lagi. Makan malamku tadi semuanya keluar lagi. Sangat lapar. Bagaimana kalau pesan-pesan antar saja? Lobster pedas, mie pedas, teh susu keju talasku jangan pakai es, lalu teh lemon pukulan untuk sang mantan milikmu dengan setengah gula. Aku ingat semuanya. Aku punya kupon ajaib biar aku yang pesan. Yunyun, aku merindukanmu. Besok temui Yunyun? aku di tempat biasa. Panggilannya menjijikkan sekali. Siapa itu? Aduh. Pria sampah yang disukai pemilik asli tubuh ini, yaitu Wen Lin, saingan bisnis keluarga Lin. Agar pemilik asli tubuh ini mau mencuri rahasia bisnis milik keluarga Lin, dia membisikkan kata-kata manis yang memikat, membuat pemilik asli kehilangan arah, tapi setelah rahasia bisnisnya didapat, dia langsung mencampakkannya begitu saja. Rahasia bisnis keluarga Lin? Ya. Apa kamu mengambilnya? Ya, sudah kuambil. Ada di mana? Ada di dalam laciku. Aku. Cepat kembalikan. Ayo cepat pergi. Cih, benar saja dia sudah mulai bergerak. Istri dari pernikahan kontrakku ini, kalau dia mau menurut, akan baik-baik saja. Tapi jika dia berani menyentuh rahasia bisnis grup Lin, jangan salahkan aku jika bertindak tanpa ampun. Meskipun dia mengandung anakmu, tapi karena menyangkut kepentingan keluarga Lin, memang tidak seharusnya kamu merasa iba. Cih, kakak ipar juga ada di sana.
Yunyun, cepatlah sedikit. Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi sekarang. Ada masalah dengan gambar desain ini. Jika bagian ini tidak diperbaiki, akan terasa tidak nyaman. Duh, dalam situasi begini, kenapa masih memikirkan pekerjaan saja sih? Cepatlah. Kalau tidak pergi sekarang, kita akan terlambat, benar-benar terlambat. Cuma perlu memperbaiki 2 goresan saja. Pekerja desain seperti kami ini, paling tidak tahan melihat kesalahan seperti ini. Duh, ayo pergi sekarang. Iya, aku datang. Sudah malam begini. Sedang apa kalian di ruang kerja saya? Dan juga kamu, sedang apa kamu di sini, ibu hamil? Ini, itu, saya tidak bisa tidur. Jadi, saya datang ke sini mencari buku untuk dibaca. Benar, kami berdua mencari buku untuk edukasi prakelahiran. Begitukah? Song Zhao-yun. Sebaiknya kamu jangan biarkan aku. Aku sengaja meletakkannya di sini. Rahasia bisnisnya masih ada di tempatnya. Song Zhao-yun tidak mengambilnya. Apa? Kenapa kamu galak sekali? Anda belum pernah hamil, tentu saja tidak tahu betapa melelahkannya sedang mengandung. Halo, atas nama siapa pesanannya? Gawat, gawat, gawat. Halo, pesanan siapa ini? Jangan lupa ulasan bintang 5-nya ya. Lobster. Ayam goreng. Lagi hamil masih makan begini? Siapa di antara kalian yang pesan? Tidak ada kok, tidak ada yang pesan. Kamu ada pesan, tidak ada. Mungkin salah kirim ke tetangga. Benar sekali. Dalam radius seluas ini, semuanya adalah villa milikku. Keluarga Lin. Hahaha, rumahmu luas sekali ya. Nanti aku harus pakai navigasi saat di rumah. Ayo pergi. Berhenti. Seingatku hubungan kalian dulu tidak terlalu baik. Kenapa sekarang jadi akrab begini? Sampai melakukan pendidikan prenatal di ruang kerja? Bahkan pesan makanan bersama? Perasaan itu kan bisa dipupuk. Lagi pula, kamu tidak mempedulikanku. Kalau aku tidak main dengannya, lalu main dengan siapa? Denganmu? Benar. Lagi pula aku dan kakak ipar sama-sama hamil. Apa salahnya tinggal bersama? Atau kamu mau tidur denganku? Hari ini dia kenapa tidak seperti biasanya? Jangan bermimpi. Kembali ke kamar dan tidur. Baiklah, ayo jalan. Ada yang aneh. Kakak, bukankah kita kesini untuk menangkap mereka? Suruh dapur siapkan camilan malam, dan bawakan untuknya. Kakak, mungkinkah kamu mulai menyukai kakak ipar? Kamu terlalu banyak berpikir. Desain yang selama ini tidak membuatku puas, ternyata berhasil diperbaiki. Sangat tampan. Dasar kamu ini, ada video seperti ini. Kenapa tidak berbagi denganku untuk ditonton bersama? Memang benar wanita hanya dengan menonton video seperti ini, baru punya energi untuk menjalani hidup. Coba pikir, kita setiap hari menghadapi 2 pria berwajah dingin itu, menjalani hari-hari dengan penuh kewaspadaan, kapan kita bisa mencapai kebebasan finansial? Asal kita tidak merugikan kepentingan keluarga Lin, berhasil melahirkan anak ini, lalu bercerai dan bagi harta, mencari tempat terpencil, kita berdua akan hidup bersama. Baik. Tapi aku sekarang merasa sangat lapar. Siapa di sana?
Nyonya muda pertama, nyonya muda kedua. Ini adalah camilan malam yang dipesan kedua tuan muda kepada dapur untuk disiapkan bagi kedua nyonya muda. Camilan malam? Lobster kecil dan ayam goreng? Ini dipesan khusus oleh tuan muda pertama kepada pihak dapur. Pastinya lebih bersih daripada di luar. Kedepannya, apapun yang ingin kalian makan, katakan saja pada dapur. Tidak perlu memesan makanan dari luar. Tidak disangka, pria berwajah dingin itu. Ternyata, orangnya lumayan baik juga. Sahabatku, kamu tidak akan jatuh cinta padanya kan? Mana mungkin. Orang bijak tidak akan jatuh cinta. Lebih baik punya 8 model pria dalam semalam. Ayo, habis makan kita tidur. Sahabatku, gaunmu ini cantik sekali. Aku yang membuatnya sendiri. Baju-baju nyonya kaya sebelumnya terlalu berlebihan. Jangan lupa, aku ini seorang desainer berbakat. Mulai sekarang penampilanmu, serahkan saja padaku. Tentu saja. Ayo. Ayo pergi. Mau kemana? Dua nyonya muda, hari ini adalah jadwal pemeriksaan kehamilan. Kedua tuan muda sudah menunggu di depan pintu sejak pagi buta. Oh, Ayo pergi. Selamat datang tuan muda pertama, nyonya muda besar, tuan muda kedua, dan nyonya muda kedua. tidak diragukan lagi. Ini, keluarga terkaya nomor 1 di Haicheng. Hanya untuk pemeriksaan kehamilan. Penyambutannya luar biasa seperti ini. Dua nyonya, silakan masuk. Lu Yuyu, Song Zhaoyun, direktur rumah sakit kalian, rumah sakit Lin, sudah berhasil aku sogok. Aku ingin melihat seberapa lama keharmonisan semu kalian ini bisa bertahan. Selamat kepada dua nyonya muda. Detak jantung janin sudah terdengar. Sahabatku, bayi kita sudah punya detak jantung. Sudah dengar, sudah dengar. Aku ingin jadi ibu angkat untuk anakmu. Jangan banyak bergerak, hati-hati bisa mengganggu kandungan. Kalau begini terus, kalian akan menakuti mereka. Tapi, situasinya sedikit tidak menyenangkan. Apa maksud Anda? Dua nyonya muda, keduanya menunjukkan gejala progesteron rendah, perlu mengonsumsi progesteron, jika tidak, ada risiko kehilangan anak sewaktu-waktu. Kalau begitu berikan suntikan saja, tunggu apa lagi? Namun progesteron biasa, tidak bisa menangani gejala seperti ini. Jika ingin mempertahankan bayinya, butuh Lin Group, anak perusahaan farmasi, di laboratorium Amerika Serikat, yang baru saja mengembangkan nanoprogesteron. Tapi progesteron jenis ini sangat berharga, hanya tersedia 1 dosis. Artinya, dari kandungan kedua nyonya muda, hanya 1 yang bisa dipertahankan. Begitu seorang wanita masuk ke keluarga kaya, anak di dalam kandungannya adalah satu-satunya kartu as. Sebentar lagi kalian berdua pasti akan saling menjatuhkan. Sungguh sebuah pertunjukan yang menarik. Cepat pikirkan caranya. Kandungan kedua menantu muda ini harus kalian selamatkan. Jika tidak, siapkan barang-barangmu dan angkat kaki dari sini. Aduh, kenapa mereka belum juga mulai bertengkar? Jika dilihat dari sudut pandang pekerja kantoran, hal ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Kenapa Anda harus segalak itu? Apa Anda tidak dengar kalau dia bilang, stok progesteronnya hanya tinggal 1? Aku. Kenapa harus menyulitkan orang yang sedang bekerja? Direktur, gunakan itu untuknya. Sahabatku, kamu sering begadang dan kerja lembur, kondisi tubuhmu sudah tidak baik. Direktur, gunakan saja padanya. Aduh, tidak bisa. Aku baru saja berjanji, ingin menjadi ibu angkat bagi anakmu, jadi kamu harus dengarkan aku. Aduh, tidak apa-apa, pakai saja duluan. Lagi pula, hanya anak yang kuat yang pantas menjadi anakku. Bayi-bayiku pasti akan baik-baik saja. Aduh, Kenapa mereka malah saling mengalah? Hei, dengarkan aku. aduh, tutup mulutmu. Dengarkan aku. Berikan pada sahabatku. Aduh, apa kamu lupa apa pekerjaanku?
Pekerja laboratorium? Hanya seorang peneliti farmasi yang malang. Duh, sahabatku, aku hampir lupa. Kamu kan lulusan Universitas Farmasi. Kamu bisa meracik obat sendiri. Benar juga, obat diet racikan rahasia. Khusus yang kubuatkan untukmu dulu, membuatmu turun 5 kilogram. Itu kan karena perutku bermasalah, aku jadi kurus karena radang usus. Tahu, yang penting kan kamu jadi kurus. Direktur, tolong berikan progesteronnya padaku. Aku bisa menganalisis formulanya dan meraciknya sendiri. Nyonya muda pertama, Anda mau meracik obat sendiri. Ini tidak sesuai prosedur. Bukankah ini rumah sakit milik keluarga Lin? Peraturannya kan ditentukan oleh orang-orang keluarga Lin. Lagi pula ini, untuk aku gunakan sendiri, aku saja tidak keberatan. Apa yang tidak sesuai prosedur? Benar, kalau Yuyu berhasil meraciknya, Anda juga tidak akan dimarahi. Kalau saya memberikan progesteron itu kepada Anda, lalu Anda menumpahkannya, atau ada kesalahan dalam prosesnya, sampai kehilangan khasiatnya, maka bayi nyonya muda kedua tidak akan bisa diselamatkan. Tidak apa-apa, aku percaya padanya. Yuyu, berjuanglah. Aku dan bayi di dalam perut sangat percaya padamu. Song Zaoyun, sejak kapan kamu begitu percaya pada kakak iparmu? Sepertinya saya keluarkan saja obatnya. Saya ini hanya seorang pekerja, tidak pantas demi Nona Liu. Saya mengorbankan masa depan saya sendiri. Kalau begitu, Bukannya kalian ini hanya main-main dengan anak kalian sendiri? Kenapa wanita bermuka dua ini datang lagi? Kak Lin Shu, Kak Lin Chen. Hari ini aku merasa kurang enak badan. Jadi aku datang ke rumah sakit untuk periksa. Tidak disangka bisa bertemu kalian di sini. Aku tadi tidak sengaja mendengar percakapan kedua kakak ipar. Kalian tidak akan menyalahkanku, kan? Kalau sedang sakit, segera pergi temui dokter. Jangan berkeliaran kemana-mana supaya penyakitmu tidak makin parah. Aku Direktur, ikuti instruksi nyonya muda pertama, berikan progesteronnya padanya, dan lihat apakah dia bisa meraciknya. baik. Hei, jangan. Berdasarkan pengalaman kami menonton drama selama bertahun-tahun, masalah ini pasti ada sangkut pautnya dengan dia. Nona Liu, bukankah kamu kesini untuk periksa? Di mana slip pendaftarannya? Biar ku cari sebentar. Jangan dicari lagi. Kamu tidak memilikinya sama sekali kan? Menurutku ya, kamu datang bukan untuk periksa, tapi untuk membuat masalah. Kak Lin Shu, aku benar-benar sakit. Hanya saja, slip pendaftaranku tidak ketemu. Tidak masalah. Periksa catatan pendaftarannya. Baik. Sudahlah, jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Direktur, ambilkan progesteron itu, biar kakak iparku memeriksanya. Baik. Ini. Aneh. Keempat, jangan-jangan kamu tidak bisa meraciknya. Progesteron nano, memang obat baru yang belum pernah terlihat di pasar domestik. Tapi bahan-bahannya semuanya adalah bahan herbal yang sangat umum di pasaran, seharusnya bisa diproduksi massal. Bagaimana mungkin hanya ada satu botol? Apa yang sedang kamu bicarakan omong kosong. Kamu wanita yang tidak berpendidikan dan hanya mengandalkan obat-obatan untuk naik posisi. Apa yang kamu tahu tentang farmakologi? Hei, kamu, aku, Liu Fangfei, jika kamu berani, tidak sopan kepada istriku lagi, aku akan mengusirmu dari kota Hai selamanya. Kamu yakin bisa mengetahuinya? tentu saja. Meskipun aku tidak memiliki kemampuan untuk meneliti dan mengembangkan obat, tapi sebelumnya aku melakukan eksperimen di laboratorium hingga rambutku hampir botak karenanya. Lagi pula, dengan resep sesederhana ini, asal berikan bahan-bahannya padaku, aku bisa segera menirunya. Ini daftar bahan dan peralatannya. Pergi siapkan. Kak Lin Shu, apa kamu benar-benar membiarkan dia meracik obat? Bagaimana jika dia merusak reputasi Lin Group? Urusan grup Lin tidak ada hubungannya denganmu. Laki-lakimu itu cukup bisa diandalkan juga. Kakak, kenapa aku merasa
bahwa mereka berdua yang tampak seperti sepasang kekasih? Diam. Tuan muda pertama, bahan mentah dan peralatannya sudah lengkap. Mulailah. Wah, berhasil. Coba kalian lihat, sama persis. Sahabatku, kamu sungguh luar biasa. Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa. Karena istriku baru saja memeluk istrimu. Bagaimana kalau aku memelukmu juga? Menjijikkan? Jangan banyak bergerak. Hati-hati agar tidak membahayakan bayimu. Oh, Anda adalah kepala farmasi. Kemarilah dan periksa ini. Tuan muda pertama, obat yang diracik oleh nyonya muda pertama, dan obat yang dikirim dari laboratorium Amerika, ternyata benar-benar sama. Ternyata benar-benar sama. kamu hebat sekali sahabatku. Kalau begitu, bayi kita semuanya bisa selamat. Ya. Tapi sekarang ada masalah baru. Untuk resep obat yang bahkan aku pun bisa meraciknya, kenapa rumah sakit kalian hanya punya 1 dosis saja? Saya, kakak ipar, sedang bertanya padamu. Kamu tuli? Tuan muda kedua, aku akan mengatakannya. Aku akan mengatakannya. Progesteron ini, yang dikirim dari laboratorium Amerika, hanya ada 1 dosis. Tapi seperti yang dikatakan nyonya muda pertama, resep obat ini sebenarnya sangat sederhana, bisa diracik di dalam negeri, tidak perlu diimpor dari Amerika. Lalu kenapa Anda tidak mengatakannya dari awal? Itu karena Nona Liu menyuruh saya melakukannya. Dia memberiku $10 juta untuk menyuruhku mengatakan hal itu. Dia juga bilang, selama kita merahasiakan resep nanoprogesteron ini, kita bisa mendapat banyak uang di pasar gelap. Aku sedang tidak sadar waktu itu. Aku terlalu tergoda oleh uang. Jangan memfitnahku. Saya tidak berbohong. Lagi pula kandungan kedua nyonya muda ini, sebenarnya tidak ada masalah. Semua ini adalah rencana Nona Liu, dia yang menyuruh saya melakukannya. Dia bilang toh tidak ada yang akan memeriksa, dia hanya ingin membuat kedua nyonya muda ini. Demi 1 dosis obat ini, saling menghancurkan satu sama lain. Tuan muda pertama, jika Anda tidak percaya, Anda bisa memeriksanya. Kak Lin Shu, kita berdua tumbuh besar bersama. Kamu percaya padaku kan? Tuan muda pertama, pihak rumah sakit tidak menemukan catatan pendaftaran atas nama Nona Liu. Kak Lin Shu, Liu Fangfei. Apa kau pikir kami di orang-orang keluarga Lin? Ini bodoh semua. Karena Nona Liu begitu senang pergi ke rumah sakit. Kalau begitu buat saja dia sakit ringan yang harus dirawat selama 1 tahun. Bagaimana kalau patah tulang seluruh tubuh? Sembuh dari patah tulang itu memakan waktu 100 hari, itu sangat tidak cukup. Kalau begitu buat dia terluka, setelah pulih lukai lagi, pastikan dia harus tetap di rumah sakit. Lin, kami. Genap selama 1 tahun. Kak Lin Chen, aku salah. Tolong ampuni aku kali ini saja. Kemari, cepat. Kak Lin Chen. Kak Lin Chen, aku tidak berani lagi. Tolong maafkan aku kali ini. Kak Lin Chen, Kak Lin Su. Lalu kamu sama sekali tidak layak berada di dunia medis. Pergilah dari kota Hai sekarang juga. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pergi. Baik-baik, Tuan. Ikuti resep nyonya muda pertama, produksi massal progesteron, lalu jual sesuai harga modal kepada para ibu hamil yang membutuhkan. Siap, tuan-tuan muda pertama. Pergi. Ayo pergi bersama. Iya. Kamu sibuk saja. Aku ingin pergi belanja. Kamu sibuk saja. Aku mau pergi makan sendiri. Mau apa? Lepaskan. Aku antar kamu. Yun, ayo pergi. Baik. Kamu, ikut aku. Untuk apa membawaku ke kantor? Aku mau pulang untuk makan. Aku sudah lapar.
Apa yang kamu lakukan? Aku sedang hamil. Jangan sembarangan menyentuhku. Tadi malam kamu datang ke ruang kerjaku. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Mungkinkah dia tahu kalau aku membocorkan masalah rahasia dagang itu, tapi aku sudah mengembalikannya ke tempat semula tanpa ada bukti. Apa yang perlu kutakutkan? Aku sedang membaca buku untuk pendidikan janin. Memangnya bisa melakukan apa lagi? Tidak mau mengaku, ya? Masih mau keras kepala? Ini kamu yang mengubahnya. Ternyata itu adalah gambar desain. Membuatku terkejut saja. Benar, itu aku. Orang seperti kami, para desainer ini, paling tidak tahan melihat kesalahan dasar seperti itu. Kebetulan aku yang mengerjakannya. Tidak perlu berterima kasih. Ternyata benar itu kamu. Ini semua, bantu aku melihatnya. Bagaimana menurutmu? Biasa saja. Kamu mengerti aku. Hah? Proyek yang kutanggung selama 3 bulan ini sudah berganti lebih dari 100 desainer, tapi tidak ada satupun yang memuaskan. Tapi setelah aku melihat hasil revisi gambar desainmu, aku baru menyadari seperti apa rupa desain yang aku inginkan. Semua ini, bantu aku memperbaikinya. Hei, apakah kamu sadar dengan apa yang baru saja kamu katakan? Aku sudah menjadi nyonya muda keluarga kaya? Masih harus membuatkan gambar desain untukmu? Apa aku sudah gila? Katakan saja apa syarat darimu. Sungguh? Maham. Kalau begitu, aku mau sebanyak ini. $10.000 untuk satu desain. Dia hanya minta uang sesedikit ini dan mau bekerja untukku. Apa jangan-jangan dia belum menyerah untuk membantu Wenlin mencuri rahasia perusahaan? Bekerja denganku hanya sebuah alasan. Tidak mau ya? Kalau begitu, aku pergi saja. Setuju. Mulai sekarang juga. Tadi Anda bilang syaratnya terserah padaku. Sekarang Anda malah memasang muka masam. Bapak punya kepribadian ganda ya? Jika bukan demi cari uang, untuk bekal hari tua bersama Yuyuku, aku tidak sudi bekerja untukmu. Lin Chanxi sangat teliti itu. Setelah desainnya selesai nanti, dia tidak akan sengaja mencari kesalahan agar tak membayarku, kan? Fokus saja pada pekerjaanmu. Aku akan selalu mengawasimu. Dimengerti. Ini pertama kalinya aku melihatnya bekerja. Begitu serius dan sangat fokus. Tak disangka saat sedang bekerja, dia sangat cantik. Benar-benar tampak memukau. Aduh, melelahkan sekali. Untung saja tidak sia-sia. Sore ini saja aku dapat $200.000. Aku bisa makan enak bersama Yuyu. Sayang, sore tadi kamu pergi kemana? Aku telepon berkali-kali tidak diangkat. Aku sedang sibuk tadi. Oh iya, aku punya berita bagus untukmu. Aku juga punya berita bagus untukmu. Kamu dulu saja yang bicara. Lin Shu memberiku $5 juta, dan aku membagimu $250.000. Gunakan untuk bersenang-senang dengan pria tampan. $5 juta? Dia tidak melakukan hal buruk padamu, kan? Aduh, tidak ada apa-apa. Dengarkan penjelasanku ya. Kemarin dia membawaku pulang untuk makan siang. Lalu,
Kenapa kamu muntah parah sekali? Aku tidak apa-apa. Begitu mencium aroma makanan, aku langsung. Singkirkan semua makanan ini sekarang juga. Cari koki lain untuk menggantikan mereka. Baik, Tuan. Tunggu. Jangan disingkirkan. Aku masih harus makan meskipun habis muntah. Jika tidak makan, bayi kita akan kekurangan nutrisi. Lagi pula aku sudah memeriksanya. Ini adalah reaksi kehamilan yang normal. Jangan menyusahkan para pekerja itu. Dulu dia menganggap anak itu sebagai beban, tapi sekarang demi anak itu dia rela menanggung banyak penderitaan. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Tuan muda pertama, Tuan besar masih menunggumu di perusahaan untuk rapat. Pergilah bekerja, mencari uang itu lebih penting. Aku tidak apa-apa. Lama-lama, aku akan terbiasa dengan rasa mual ini. Dulu, bukankah dia sangat ingin mengurungku di rumah saja? Maafkan aku, karena tidak bisa selalu menemanimu, juga tidak bisa menggantikan penderitaanmu. Ini uang jajanmu untuk seminggu. Aku harap ini bisa membuatmu merasa lebih baik. Tiba-tiba aku merasa seluruh tubuhku sangat bertenaga. Aku bahkan sanggup melahirkan 10 anak lagi. Maksudmu? Lin Su memberimu 5 juta dolar hanya karena kamu mual-mual saat hamil, ya? Memang begitu kenyataannya? Sahabat, apa berita bagus darimu? Cepat katakan. Aku berada di kantor Lin Chen sepanjang sore dan menggambar 20 desain untuknya. Satu desain harganya 10.000 dolar. Sampai kepalaku rasanya mau pecah, tapi hanya dapat 200.000 dolar saja. Pa, jangan pernah bilang kamu mengenalku saat di luar. Susah payah kita bertransformasi menjadi menantu keluarga kaya, tapi kamu malah pergi bekerja? Coba buka ponselmu dan lihat di dalam drama pendek, apa ada menantu sepertimu? Aduh, aku pikir 10.000 dolar per gambar itu sudah sangat banyak. Aduh, bukankah kita sudah sepakat? Setelah kita melahirkan anak, kita akan cerai dan pergi jauh. Dengan kecepatan carimu mencari uang yang seperti itu, kapan kita baru bisa pensiun dan hidup tenang? Omong-omong, bukankah kamu pernah membaca novelnya? Apa Lin Chen memiliki kelemahan? Kelemahan? Iya. Aduh, begini loh, ada yang kurang kasih sayang, begitu pemeran wanita memayunginya, dia langsung jatuh cinta. Lalu contoh lain, ada yang suka diperlakukan kasar. Saat wanita itu menamparnya, dia akan merasa, wah, dia sangat spesial. Aku ingin memberikan banyak uang padanya. Hal seperti itu. Para tuan muda kaya ini, bukankah mereka semua punya kebiasaan aneh begitu? Iya kan? Biarkan aku berpikir sebentar. Aku ingat sekarang. Dia memang kurang kasih sayang. Karena kakaknya Lin Su terlalu luar biasa, dia hidup di bawah bayang-bayang kakaknya sejak kecil dan sangat merindukan kasih sayang yang istimewa. Tapi, hal seperti itu aku juga tidak bisa memberikannya. Apa susahnya sih? Cukup bersikap sedikit baik saja padanya. Misalnya, cuaca akhir-akhir ini sedang dingin, buatkanlah sel rajut untuknya. Lalu katakan padanya, aku hanya memberikan ini padamu seorang. Coba pikirkan, modal benang wol hanya 5 dolar, tapi saat dia terharu, dia bisa memberimu 5 juta dolar. Ini bukan sekadar keuntungan besar, tapi benar-benar keuntungan yang sangat-sangat banyak. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Tapi, bagaimana cara merajut shawl? Mengenai model dan gayanya, aku sama sekali tidak punya ide. Tony? Aku punya ide. Tony, pinjam shawlmu sebentar ya. Sudah selesai dirajut secepat ini? Kamu benar-benar hebat. Aduh, melihat kalian berdua bercengkrama begini, rasanya jauh lebih bahagia daripada menang saat main mahjong. Hamil itu benar-benar melelahkan. Kalau begitu, besok Mama akan membawa kalian berdua ke pusat perbelanjaan yang baru buka untuk berbelanja sepuasnya.
Belilah apapun yang kalian inginkan, Mama yang akan membayar semuanya. Mama, kami menyayangimu. Punya menantu kesayangan yang begitu baik, tapi kenapa kedua putraku itu malas sekali pulang ke rumah? Kasihan sekali kedua menantu kesayanganku ini. Di dalam hati dan pikiran mereka hanya ada anak laki-laki nakal itu. Bagaimana caranya ya supaya mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan istri mereka? Lihatlah betapa serasinya mereka berdua. Yang satu pria yang tampak tenang namun dominan. Dan yang satu lagi pria licik yang tenang tapi menggemaskan. Aku sangat mendukung pasangan ini. Ma, ada apa denganmu? Jangan panggil aku ibu. Apa kamu berbuat ulah lagi hingga membuat ibu kesal? Tidak kok. Ibu, jangan marah pada Acen. Kamu juga? Kalian berdua ini setiap hari terus bersama? Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Aku dan kakak pergi bekerja bersama. Memangnya ada yang salah? Pokoknya tidak boleh bersama terus, terutama saat sudah sampai di rumah, tidak boleh berduaan, dengar tidak? Bukan begitu, Bu, aku. Benar juga, teman main kartu denganku, yaitu Nyonya Lee, dia memberiku sebuah video, katanya jika dilakukan pasangan suami istri bersama, hasilnya akan lebih baik. Jadi, malam ini, setelah kembali ke kamar, kamu ikuti panduan di video itu. Jangan malas-malasan, ya? Video yang dilakukan pasangan bersama? Apa itu video yang benar? Ibu sadar tidak? Bahwa ibu sudah tua? Masih saja berbagi konten seperti itu. Apa ayah tahu? Anak nakal, apa yang kau katakan? Maksudku itu video pendidikan kehamilan. Kalian berdua tidak lihat apa? Mual muntah kehamilan ini telah membuat kedua menantu kesayanganku sampai menderita seperti itu? Ibu beritahu kalian berdua. Menjadi ayah itu bukan urusan yang cuma sekejap saja. Aduh, Bu. Itu. Aku tidak sesingkat itu kok. Dasar anak nakal. Ibu, aku mengerti. Mulai malam ini, kami akan kembali tidur ke kamar masing-masing. Pastinya akan menjaga mereka dengan baik. Bagus. Iya. Benar begitu. Gawat, sahabat. Kita akan terpisah. Sahabat, aku tidak bisa menemanimu malam ini. Jadi aku berikan ABB milikku padamu. Malam ini harus memimpikan aku ya. Sahabat, aku juga sama. Ini gelang yang kurajut sendiri. Panggil saja jika terjadi sesuatu. Aku akan segera datang untuk menolongmu. Ingat jangan minum sebelum tidur, nanti bisa bengkak. Hati-hati saat bangun tengah malam, nanti bisa terjatuh. Sahabat. Sahabat. Sahabat, aku rindu padamu. Sahabat, jangan biarkan aku pergi. Dia kelihatannya sedang tidak senang ya. Jangan-jangan dia mengira aku mengatakan sesuatu pada ibu mertua, sehingga ibu mertua menyuruhnya tidur denganku. Duh, kalau aku sampai membuatnya marah, dan dia menghentikan uang jajan darinya, bagaimana ini? Aku tahu, kamu tidak mau tidur bersamaku. Aku akan tidur di sofa, tidak perlu dipaksa. Maaf, Tidak apa-apa, sungguh. Itu kan reaksi fisik lelaki yang normal. Mulut bodoh, jangan bicara lagi. maksudku tadi aku tidak sengaja menindihmu. Apa yang dipikirkan oleh kepala kecilmu itu? Dia melakukannya dengan sengaja, ya? Buka bajumu? Aku sedang hamil. Anda tidak boleh punya pikiran macam-macam terhadapku. Hei, apa Anda sudah tidak waras? Langkah pertama video pendidikan pralahir. Calon ayah harus mengelus perut calon ibu untuk membangun ikatan emosional dengan janin. Aku tidak menontonnya. Aku kira. Biar aku saja yang menontonnya. Berbaringlah dengan tenang. Katakan jika Anda merasa tidak nyaman, aku akan melakukannya dengan pelan. Tampan, emosinya stabil, dan latar belakang keluarganya juga baik. Seketika aku mengerti kenapa pemilik tubuh asli. Sampai memberinya obat. Aduh, apa yang sedang kupikirkan? Sungguh tak tahu malu. Membujuk bos besar, dan mengambil banyak uang, lalu kabur adalah hal yang lebih penting. Minggir,
Aku ingin muntah. Gawat, karpet semahal ini. Apa dia tidak akan memintaku ganti rugi? Jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Aku. Dia. Ya Tuhan. Aku muntah di tangannya. Memalukan sekali. Benar-benar memalukan. Jika Yun Yun sampai tahu, dia pasti akan menertawakanku. Sudah sangat larut, waktunya tidur. Sudah waktunya tidur? ABB milikku. Lupakan saja. Mengingat betapa lelahnya kamu saat sedang hamil, biarlah begini dulu. Memang benar-benar tuan muda kapitalis yang jahat. Aku sudah di atas ranjang pun masih menyuruhku lembur. Mari kita. Kamu tahu sekarang jam berapa? Jam 12, masih belum larut. Lagi pula kamu juga belum tidur kan? Kebetulan kita... Terus kenapa kalau belum tidur? Apa kalau belum tidur aku tidak boleh punya kehidupan pribadi? Dasar kamu ini. Ada apa denganmu sih? Kalau bukan demi kesehatanmu, aku tidak akan. Kamu masih ingin memanipulasi aku? Bekerja lembur di atas ranjang itu demi kesehatanku? Apa itu masuk akal? Tunggu dulu. Siapa yang menyuruhmu lembur? Lalu kenapa kamu membawa laptop? Untuk edukasi prakelahiran. Oh, video edukasi prakelahiran ya. Baiklah, mengerti. Langkah pertama, buka pakaian calon ibu dan perlihatkan perutnya. Kamu buka sendiri, atau perlu aku yang membukanya? Halo sahabat, apa yang sedang kamu lakukan saat ini? Aku sangat merindukanmu. Oh ya, sahabat sudah memiliki 5 juta dolar. Aku tidak boleh menjadi penghambat baginya. Kamu, aku. Lama sekali, biar aku yang membukanya. Ah, hentikan. Apa ini? Shal. Ambil saja kalau mau. Aku akan mandi sebentar. Cepat tanggalkan pakaianmu, dan tunggu aku di ranjang. Tidak. Dia belum memberikan uangnya. Kenapa dia belum memberikan uangnya? Apakah dia juga pernah membuatkan syal untuk Wenlin? Mau kemana kamu? Aku merasa mual.
Jangan. Jangan muntah. Jangan muntah, jangan muntah, jangan muntah. Kakak. Kamu akan kuhabisi. Aku peringatkan kamu ya. Kalau berani muntah di badanku lagi, tidur saja kamu di kamar mandi. Menurutmu siapa penyebab aku jadi begini? Aku juga peringatkan kamu. Nanti saat tidur, kamu jangan macam-macam. Kalau kamu berani merebut selimutku, habislah riwayatmu. Wanita gila. Bicara apa tadi? Katanya sudah aku ingat. Hei, selimutnya. Tanganmu. Sudahlah, aku tidak akan berdebat denganmu. Terasa nyaman, hah? Nyaman. Tambah 1 jam lagi. Tambah 1 jam lagi. Song Xiaoyun, kamu terlihat sudah sangat ahli ya? Sudah berapa kali? Iya, ini tentang seorang temanku. Apa kamu masuk angin? Tidak kok. Turunlah untuk makan. Bagaimana bisa aku berakhir di dalam pelukannya? Apa mungkin memang benar? Aku yang mulai duluan? Sahabat, yang ini membuat kaki terlihat jenjang. Sahabat, yang ini sangat cocok dengan warna kulitmu. Pergilah mencobanya. Semua yang sudah disentuh oleh menantuku, kirimkan semuanya ke rumah. Baik. Wah, bukankah ini Nyonya Lin, bersama dengan kedua menantumu yang boros itu? Halo Bibi. Nyonya Lin, kebetulan sekali ya. Yuyu, Xiaoyun, ayo kita lihat ke toko sebelah saja. Baiklah. Hei, Nyonya Lin, sepertinya suasana hatimu sedang tidak baik. Kenapa? Apa kedua menantumu yang boros itu membuatmu marah lagi? Dia siapa? Apa dia ada di dalam novel? Lihat saja pakaian orang kaya baru itu. Sepertinya dia adalah teman main mahjong ibu mertua, Nyonya Luo. Dulu dia ingin menikahkan putrinya ke dalam keluarga Lin, tapi ayah dan ibu mertua tidak suka gaya hidup keluarga orang kaya baru seperti mereka. Dia pun menyimpan dendam dan berusaha keras membalas dendam pada ibu mertua. Bagaimana cara membalas dendamnya? Saat bermain mahjong, dia selalu menghalangi kemenangan ibu mertua. Ibu mertua tidak pernah menang saat bermain dengannya. Aku bilang ya Nyonya Lin, jangan memaksakan diri lagi. Kabar ini sudah tersebar di kalangan Nyonya Sosialita. Kedua menantumu tidak rukun, itu adalah lelucon bagi keluarga kaya Hai Cheng. Hahaha. Ayo kita pergi. Aduh. Kamu bisa tahan, tapi aku tidak bisa. Ini bukan toilet umum. Kenapa bicaramu penuh dengan omong kosong begitu? Siapa bilang kami tidak rukun? Kami berdua adalah sahabat terbaik di dunia. Kamu hanya iri, karena putrimu tidak bisa menikah ke dalam keluarga Lin. Makanya kamu mencibir kami di sini. Benar. Kamu. Ibu. Apakah begini cara kalian bicara kepada orang yang lebih tua? Minta maaf dulu pada ibu mertuaku. Minta maaf. Atas dasar apa aku harus minta maaf padanya? Biar aku beritahu kalian. Jika hari ini kalian tidak minta maaf padaku, aku akan membuat ibu mertua kalian seumur hidup tidak akan bisa menang saat bermain mahjong. Apa ini dianggap ancaman? Siapa yang coba kamu takuti? Kamu benar-benar menganggap dirimu dewa judi, ya? Lucu sekali. Mengapa kamu begitu jahat?
Aku akan membalasmu. Membalas? Membalas pun tidak akan ada gunanya. Aku sudah bermain mahjong selama 30 tahun lebih. Setiap kali aku melihat kartunya, aku langsung tahu kartu apa yang sedang diincar lawan. Mulai sekarang selama aku ada di sini, seumur hidupmu jangan harap bisa memenangkan uang. Kamu? Sombong sekali ucapanmu. Apa kamu berani bermain satu putaran denganku? Apa kamu pernah bermain mahjong? Kami berdua akan bermain melawanmu. Mereka berdua mau melawanku? Jadi beginikah? Rasanya memiliki seseorang yang membelaku? Kamu sudah gila. Aku tidak tahu cara bermain mahjong. Bukankah kamu pernah bermain QQ mahjong? Kamu sudah memenangkan ratusan juta Huan Ledou. Apa kamu lupa? Itu juga dihitung? Katakan saja, itu tetap mahjong kan? Ibu mertua sangat baik kepada kita. Kalau kita membiarkan saja dia dihina, kita ini wanita macam apa? Kami akan melawanku. Baik, kalau begitu kita main mahjong gaya Sichuan. Kalian berdua, melawan aku dan putriku. Jika kami kalah, di seluruh mal ini silahkan pilih apapun yang kalian mau. Tapi jika kalian yang kalah, in 5-5, 10% saham Lin Group akan menjadi milik keluarga Luo. Bagaimana? Berani terima tantangannya? 10% saham grup Lin bisa ditukar dengan berapa banyak poin permainan ya? Aku agak takut. Main saja? Menantu kesayanganku jangan takut. Kalau kalah biar ibu yang tanggung. Langit memihakku, hari ini aku akan memberi pelajaran kepada dua menantu keluarga Lin yang tidak berguna ini, dan membuat keluarga Lin dipermalukan. Anggang. 4 bambu. Pong. 7 bambu. Kang. 30.000. Pong. 8 bambu. Kang. Tambah Kang. Zimo, aku menang besar. Sahabat, kamu hebat sekali. Sahabat, dalam mahjong Sichuan ini harus berjuang sampai akhir. Masih tersisa 3 pemain. Ayo semangat. $70.000. Hehe, Kang. Hehe, menang besar. Sepertinya aku menang mahjong berkat kartu buanganmu. Sahabat, kamu sungguh luar biasa. Aku sudah tahu, bermain game bertahun-tahun ini tidak sia-sia. Mode tersulit di komputer saja bisa kumenangkan. Masa mengalahkanmu saja tidak bisa, Hempaha. Aduh, jika berani bertaruh harus berani kalah. Berlututlah dan minta maaf pada ibu mertuaku. Oh, ada satu lagi. Baju-baju di mall ini, boleh kami pilih sesuka hati. Kamu. Ma, bagaimana ini? Biarlah aku berlutut. Harga diri bisa dikorbankan. Tapi aku merasa sangat sayang dengan uangku. Mama. Maafkan saya. Sudahlah. Bangunlah, aku adalah orang yang pemaaf. Sahabat, ayo kita pilih bajunya. Ayo pergi, Ma. Yang ini, dan 2 yang itu juga. Baju ini, rok yang ini, lalu sepatu ini, dan topi ini juga. Masih mending lah. Baju yang mereka ambil jika digabung, tidak lebih dari 10 potong. Aduh, itu pun tetap pakai uang. Tadi kami berdua bilang, yang barusan ditunjuk itu tidak mau. Tapi sisanya kami ambil semua. Apa? Bibi, gesek kartunya sekarang. Aduh, aku. Sini berikan padaku. Sayang, atasan yang kamu kenakan tadi. Sangat cantik. Kapan-kapan mari kita bertukar pakaian. Nyonya Luo, terima kasih telah berbelanja. Biar kulihat berapa banyak uang yang mereka habiskan. Aduh. Loh, ada yang tidak benar. Akun penerima uang ini
Kenapa atas nama bank keluarga Lin? Karena mal ini adalah milik keluarga kami. Kamu? Kenapa tidak mengatakannya sedari tadi? Anda tidak bertanya padaku? Menantuku, mari kita pergi. Kalian jangan bangga dulu. Kira-kira setelah menikah ke keluarga grup Lin semuanya akan baik-baik saja? Aku sudah menyelidikinya sejak lama, dua tuan muda keluarga Lin itu sama sekali tidak menyukai kalian berdua. Dan sekarang, kalian sedang mengandung, pasti tidak punya cara untuk melayani mereka. Siapa tahu di luar sana mereka sudah memelihara 7 atau 8 wanita simpanan. Kalian berdua, bersiaplah ditendang keluar tanpa speser pun. Cuy. Dia sendiri yang mulai memancing kemarahan kita. Suasananya sudah sangat mendukung. Jika kita tetap diam, bukankah itu sangat tidak sopan? Kenapa memelototiku? Aku kan tidak salah bicara. Bibi, meskipun kamu bicara apa adanya, bukan berarti mulutmu bisa bicara sembarangan seperti sampah kan? Mulutnya itu sangat ember, persis seperti habis minum obat pencahar, sekali buka mulut langsung menyembur kemana-mana. Saat manusia berevolusi, apa kamu sedang bersembunyi? Kami ini bukan tempat sampah. Jangan buang kekonyolanmu itu kepada kami. Kalian berani menghinaku? Apa kalian tidak punya sopan santun? Jangan cuma menghinamu. Kalau kamu belum mengerti juga, aku bisa mengukir namamu di batu nisan nanti. Bicara soal sopan santun, kuharap anak cucumu banyak. Itu juga kalau teman-temanmu ikut membantu. Sudah, ayo kita pergi. Nyonya Luo, kapan-kapan kita main mahjong lagi ya? Kalian, aduh. Mama, kamu tidak apa-apa. Mama. Apa? Nyonya Luo di mal baru milik grup Lin sampai pingsan karena dimaki oleh dua nyonya muda itu? Bagaimana kejadiannya? Karena Nyonya Luo dan kedua nyonya muda kalah uang saat main mahjong. Lalu entah bagaimana mulanya, mereka mulai bertengkar. Nyonya Luo menghina kedua nyonya muda itu. Katanya. Katakan saja. Katanya kedua tuan muda sama sekali tidak menyukai istri mereka. Dan cepat atau lambat, kalian berdua akan diusir keluar rumah. Katanya kedua tuan muda memelihara 7 atau 8 wanita simpanan di luar sana. Kamu masih bisa tertawa? Tuan Luo bukannya memelihara beberapa wanita lain di luar sana? Kebetulan Nyonya Luo sedang sakit, maka suruh saja para wanita itu untuk pergi menjenguknya. Saat menjenguk, pastikan mereka semua memberitahu Nyonya Luo bahwa mereka berharap Nyonya Luo tetap bahagia dan selalu sehat. Baik, Tuan. Kak, kenapa aku merasa kamu sekarang lebih licik dariku? Sedang pakai AC tapi tetap pakai shawl. Apa kamu tidak kepanasan? Maksudmu ini? Yang ini? Song Zhaoyun yang merajutnya untukku. Bicara dengan gunung es sepertimu sungguh tidak jelas. Tidakkah menurutmu corak shawl ini terlihat mirip dengan baju Tony sedikit pun? Kamu tidak mengerti fashion. Aku dengan keluarga Lin dan dua wanita kejam itu belum selesai. Ini benar-benar membuatku kesal. Siapa kalian? Kami adalah kekasih simpanan Tuan Luo. Semoga Anda lekas sembuh. Aku si nomor 3. Aku si nomor 4. Aku si nomor 5. Hai. Aku si nomor 7. Kalian kumpulan wanita tak tahu malu, tutup mulut kalian, katakan, di mana Tuan Luo? Aku akan membuat perhitungan dengannya. Baguslah. Kamu datang di waktu yang tepat. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ibu. Beraninya kamu memukulku, kamu. Kamu wanita bodoh, apa yang sudah kamu lakukan terhadap Nyonya Muda Lin? Tuan Muda Lin mengirim orang untuk memberitahuku bahwa dia akan membatalkan semua kerjasamaku. Dia bahkan menyuruhku membawa seluruh wanitaku untuk menjengukmu di rumah sakit. Jika tidak, dia akan mengusirku dari kota Hai. Aku sudah berulang kali memberitahumu, jangan menyinggung keluarga Lin. Tapi kamu malah menutup semua jalan hidupku. Kamu, Ayah. Aku mau menceraikanmu. Pergi. Cerai? Kamu? Cerai? Ibu. Lu Yuyu, Song Zhaoyun,
Aku akan membuat kalian membayar harganya. Coba lihat yang ini. Yang ini bagus. Kenapa kamu terlihat terburu-buru sekali? Aku pikir aku salah masuk pintu. Kak, coba pikir. Kita berdua setiap hari sibuk di luar, sementara mereka berdua belanja, makan, dan main game. Bukankah ini sedikit tidak adil? Mereka berdua bisa bantu ibu menang main mahjong. Memangnya kamu bisa? Berhenti main, ayo pergi. Kembali ke kamar dan tidur. Kamu menghalangi cahayanya. Sudah jam berapa ini kok belum tidur? Cepat bereskan pakaiannya. Bereskan. Kamu saja yang bereskan. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Jangan dengarkan kabar burung di luar sana. Aku tidak punya wanita lain. Karena aku sudah menikahimu, maka aku akan bertanggung jawab padamu. Oh, kalau begitu aku pergi mandi dulu. Jangan bergerak. Sudah jadi ibu, tapi masih saja ceroboh. Apakah bayinya belakangan ini anteng? Apa dia membuatmu tidak nyaman? Mereka sangat pintar kok. Si Tian-Tian. Nama ini, kenapa terasa sangat tidak asing ya? Kak Lingsu, aku sudah lelah dengan segalanya. Aku ingin bertemu denganmu sebelum aku pergi. Baiklah. Aku ada urusan sebentar. Kamu tidurlah dulu. Lagi lihat apa? Sampai terpaku begitu? Ambilkan aku segelas air. Hehe. Akulah yang sedang hamil di sini. Kamu menyuruhku mengambilkanmu air? Segelas air dihargai $100.000. Baik, bos. Mulai sekarang urusan air minummu, serahkan semuanya kepadaku. Apakah Kak suka otot perutku ini? Song Zhaoyun, begini caramu melakukan pendidikan pralahir untuk anakku? Begini, ini dibagikan oleh seorang temanku. Kepadaku, apakah kamu percaya? Menurutmu apakah aku akan percaya? Kenapa memangnya kalau cuma melihat otot perut, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan oleh semua wanita di seluruh dunia. Kamu tidak perlu berlebihan begitu. Apakah ini pantas? Sudah puas menyentuh milik suamimu sendiri. Sekarang masih ingin menyentuh milik orang lain? Jangan bicara sembarangan. Kapan aku pernah menyentuh milikmu? Baru saja tadi malam kamu menyentuhnya, sekarang kamu sudah lupa. Biar ku bantu ingatkan bagaimana rasanya. Rasa enak kan? Pria tampan dengan perut berotot itu, mulut yang payah. Ayo cepat cium dia. Halo. Sahabatku, apa kamu sudah tidur? Ada apa? Lin Shu baru saja menerima telepon dari seseorang bernama Si Tian-Tian dan langsung pergi keluar. Apakah dia tokoh dari buku? Apa kamu punya ingatan tentangnya? Hei, siapa Si Tian-Tian itu? Teman masa kecil kakak laki-lakinya. Oh, teman masa kecil suamimu. Jangan katakan ini dariku. Oh, aku ingat sekarang. Di dalam buku, bukankah mereka berdua
terus menjalin hubungan rumit untuk waktu yang sangat lama. Tunggu aku ya, kita bicarakan ini langsung saja. Kamu mau apa? Sebagai seorang gadis, pergi di larut malam begini ke kamar kakak laki-lakiku. Apa kamu tidak mengerti sopan santun? Kakakmu itu, di tengah malam begini, meninggalkan seorang wanita hamil hanya untuk menemui teman masa kecilnya, kakakmu lah yang tidak punya perasaan. Kamu, Apa maksudmu kamu? Dasar orang tak berguna. aku. Hei, Kak Linsu, aku sudah tahu kamu akan datang. Di dalam hatimu masih ada diriku, benarkah begitu? Halo, Nyonya Si. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Kamu bilang ingin mengakhiri hidup dan ingin menemuiku untuk terakhir kalinya. Demi keamanan? Oh, maksudku demi keamananku. Aku membawa dokter serta perawat, juga staf pencatat profesional, bersama-sama untuk mengantarkan kepergianmu. Silakan dimulai. Apa? Bukannya kamu bilang ingin tiada? Dengan cara apa? Iris nadi lebih cepat dan praktis. Aku sangat sibuk, cepat mulai. Kak Linshu, aku sungguh mencintaimu. Tapi kenapa kamu lebih memilih menikahi Lu Yuyu, wanita kejam yang sudah menjebakmu dengan obat itu, tapi tidak sudi bersamaku? Apa kamu pikir Lu Yuyu benar-benar mencintaimu? Dia itu hanya menginginkan uangmu saja. Si Tian-Tian, aku peringatkan kamu, jika kamu selalu berpikir ingin menghina istriku demi mencari gara-gara, maka hidupmu akan sangat menderita. Jika sekarang kamu masih belum ingin tiada, aku akan pulang duluan. Yuyu tidur sendirian, aku merasa sedikit tidak tenang. Aku benar-benar akan melakukannya. Lanjutkan saja. Tolong setelah ini, jangan gunakan cara yang amat bodoh hanya untuk menarik perhatianku. Nona Si, apa kamu jadi mengakhiri hidup? Pergi, kalian semua pergi. Sahabat, katamu, kamu bahkan belum pernah berpacaran, tapi sekarang harus menghadapi selingkuhan suamimu. Hei, aku punya banyak pengalaman dalam hal ini. Mau menjambak rambut atau menyiram kopi, aku bisa melakukan semuanya. Kok diam saja? Menurutmu, apa dia akan melemparkan uang padaku dan memintaku untuk meninggalkan Linshu? Aduh, kira-kira lebih baik aku minta cek atau uang tunai saja ya? Jika dia tiba-tiba memberiku uang sebanyak itu, bagaimana aku harus menghabiskannya? Apakah aku perlu membayar pajak? Lalu, apakah aku perlu menandatangani sesuatu seperti surat perjanjian? Ternyata setelah semua ini, itu yang sedang kamu pikirkan. Tentu saja. Bukankah kita sudah sepakat? Kebebasan finansial, lalu menikmati masa tua bersama? Pria tidak ada yang bisa diandalkan seperti sahabat, benar kan? Anak-anakku sayang, jangan takut. Mama sendirian pun akan tetap menjaga kalian dengan sangat baik. Ada Bibi Yunyun juga. Dia akan mencintai kalian sama seperti Mama. Sudahlah, jangan pikirkan itu. Aku dengar, ada sebuah tempat yang bisa membuat semua wanita merasa bahagia. Mau pergi ke sana melihatnya? Sekarang, ini sudah terlalu larut. Abaikan saja waktunya. Kita harus punya keberanian. Meski seandainya suami kita tiada, kita tetap tidak peduli. Ayo, Kak akan membawamu melihat model pria. Tengah malam begini belum tidur? Apa sedang mencoba menakutiku? pertanyaan itu seharusnya saya yang ajukan padamu. Kamu meninggalkan kakak ipar di rumah? Memangnya mau pergi kemana? Jangan ikut campur urusanku. Ini bukan sekadar ikut campur, ini berkaitan dengan saya. Juga, kebahagiaan keluarga-keluarga Lin kita. Kamu harus menjelaskannya secara jujur padaku. Ayo pergi. Yuyu dan adik ipar sedang hamil. Kenapa membawaku ke tempat seperti ini?
untuk membiarkanmu melepaskan emosimu. Katakanlah, terhadap si Tian-Tian, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Bagaimana kamu bisa tahu? Menurutmu bagaimana? Si Tian-Tian meneleponmu, dan kakak ipar mendengarnya. Bagaimana dengannya? Apakah dia menangis? Tidak juga. Song Zhaoyun sudah pergi menemaninya. Jam segini, sepertinya dia sudah tidur. Song Zhaoyun, kenapa dia ada di sini? Kenapa kamu sangat tidak sabaran? Sama sekali tidak menunjukkan martabat seorang putra keluarga bangsawan. Adik ipar datang ke sini, pasti ada alasannya. Kamu tidak boleh. Kakak ipar juga ada di sini. Kakak, tetaplah jaga martabat bangsawanmu itu. Aku belum pernah melihatnya memiliki sisi yang begitu penuh semangat. Cepat pergi, cepat. Sahabatku, aku sudah lama tidak sebahagia ini. Rasanya seperti seluruh dunia, hanya ada kita berdua saja. Tenanglah. Sepertinya, memang benar-benar hanya sisa kita berdua. Di mana semua orang? Semua orang sudah aku bubarkan. Sahabat, bagaimana ini? Tidak apa-apa. Setiap monyet ada cara tersendiri untuk mengikatnya. Lagi pula, dia meninggalkanmu di rumah, pergi berkencan malam-malam dengan wanita simpanan. Kenapa kamu tidak boleh keluar bersenang-senang? Benar juga. Lalu bagaimana denganmu? Aku tidak punya cara lagi. Aku tidak peduli. Dia juga tidak akan bisa menghukumku sampai tiada, kan? Bersenang-senang? Ide siapa ini? Aku. Kalian ternyata sangat setia kawan? Apa hakmu menegur, Yuyu? Yuyu, sedang suasana hati buruk. Aku mengajaknya keluar untuk hiburan. Apa masalahnya? Suasana hati buruk? Ini semua salahmu. Tengah malam malah menemui entah siapa Tian-Tian atau siapa itu. Kamu meninggalkan Yuyu sendirian, hanya demi menemui Tian-Tian itu. Yuyu sekarang sedang hamil. Dia butuh perhatian. Bukannya menjaganya, kamu malah menindasnya. Sebagai seorang laki-laki, kenapa kamu bisa begitu? Apa-apaan ini? Aku belum selesai bicara. Sedang apa kau? Kamu mabuk? Jadi sekarang aku harus bersandiwara sebagai istri yang tersisihkan. Dan datang mabuk di bar ini, supaya aku bisa lolos ya. Maafkan aku seharusnya tidak datang ke tempat seperti ini. Tapi membiarkanku sendirian, terkurung di rumah, sambil memikirkan laki-lakiku sedang bersama wanita lain, itu terasa sangat menyakitkan bagiku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu, kamu bisa menyingkirkanku dengan uang. Setelah aku melahirkan bayi ini, aku akan berpisah darimu. Aku pulang duluan. Sepertinya ini cukup untuk mengelabuhinya, kan? Apa aku mengizinkanmu pergi? Kamu cemburu? Mengapa tidak mengatakannya padaku? Kenapa tidak sama dengan dugaanku? Aku tidak cemburu kok. Aku dan si Tian-Tian tidak punya hubungan semacam itu. Hanya ada kamu wanita di hidupku, kamu mengerti? Ini penjelasan untukku? Atau pengakuan cinta? Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai darimu. Tanpa seizinku, kamu tidak boleh meninggalkan sisiku. Lelaki yang sangat sempurna, menikmatinya pun tidak akan merugi. Tunggu sebentar, jika kita seperti ini, apakah tidak apa-apa untuk bayi kita? Aku akan melakukannya pelan-pelan. Jangan di sini, nanti akan ada orang datang. Baru saja, aku sudah membeli tempat ini. Hah? Untuk apa membuang uang? Lebih baik uangnya diberikan padaku. Nanti kalau ingin menari, menarilah untukku di sini. Oke? Sahabat baikku, aku hanya menikmatinya, tidak termasuk mengkhianatimu kan? Tenang saja, setelah aku merasa cukup, aku tetap akan menghabiskan masa tua bersamamu.
Kamu tidak apa-apa? Mengapa kamu menyetir secepat itu? Aku dan bayi ini belum ingin tiada. Tak kusangka kamu cukup menghargai nyawa Song Zaoyun. Sebelum kita menikah, mengapa aku tidak menyadari bahwa putri terhormat dari keluarga Song ternyata begitu suka bermain? Kau tidak memesan model pria, kamu pasti pergi ke tempat-tempat seperti itu. Kamu sendiri yang memilih jalan hina. Jangan memberikan pengaruh buruk kepada anak yang ada di dalam kandunganmu. Tempat seperti itu? Jika kamu sendiri tidak pergi ke sana, bagaimana bisa kamu tahu kalau aku ada di tempat itu? Kenapa? Jika kalian para pria boleh pergi, apa kami para wanita dilarang? Dasar orang bermuka dua, jangan mengaturku lagi. Kamu memakiku? Kamu adalah istriku. Siapa lagi yang akan mengatumu kalau bukan aku? Hah? Oh, aku mengerti sekarang. Kamu ingin si sampah mantan pacarmu itu, Wenlin, yang mengaturmu, kan? Menikah denganku, ternyata sangat menghalangimu dalam mengejar cinta sejatimu, ya? Jangan bicara sinis kepadaku. Apakah aku harus selalu mencari pria? Tidak ada satupun pria yang baik. Ya, kamu yang paling baik, paling benar, kamu sangat hebat. Hari ini kebetulan aku memergokimu. Siapa yang tahu sudah berapa kali sebelum ini saat aku sedang tidak melihat, kamu pergi bersenang-senang seperti itu. Wah, itu sih. Sudah sering sekali. Aku bahkan punya status VIP Black Gold. Lain kali jika pergi ke sana, sebut saja namaku, maka kamu akan dapat potongan harga. Black Gold? Baiklah, begitu cara mainmu, ya? Hal apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Shell yang kamu pakai itu, sebenarnya aku malas merancangnya sendiri. Jadi, aku menyalin rancangan milik Tony, oke? Kamu. Lagi pula dari awal aku tidak menyukainya. Aku benar-benar muak melihatnya. Bahkan semua desain hasil karyamu. Tidak ada satupun yang aku suka. Kamu boleh menghina pribadiku, tapi jangan pernah menghina karya-karyaku. Oh, memangnya seleramu sebagus itu? Coba lihat apa yang kamu pakai itu. Apa kamu tidak mengerti cara berpakaian? Oh, juga gelang tasbih ini. Apa kamu penganut agama Buddha? Untuk apa kamu memakai gelang itu setiap hari? Kamu bahkan tidak pernah berhenti makan daging? Jangan berlagak suci seolah-olah kamu itu orang bijak. Wah, astaga. Minggir, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kalau begitu, setir saja sendiri. Gila, Kalau aku yang sakit berarti kamu yang normal, kamu yang normal. dasar gila. Diamlah kamu. Jangan menyetir, terlalu cepat. Untuk apa juga aku berdebat dengan ibu hamil yang emosinya tidak stabil ini? Ah. Rencana untuk Chengnan sudah ditetapkan. Anda kenapa Tuan Muda kedua? Tidak apa-apa. Hanya saja semalam aku berjalan sejauh 30 km lebih. 30 km lebih? Wanita itu malah terlihat sangat bersemangat. Apa yang sedang dia lakukan di sini? Kemarin aku sudah menyinggung si gila Lin Chen itu, entah apakah nanti aku masih bisa mendapatkan pekerjaan darinya. Lebih baik aku mengasah keahlianku, supaya jika aku meninggalkan keluarga Lin, aku tidak akan mati kelaparan. Yunyun, kebetulan sekali ya. Bagus ya. Ternyata kamu sedang bertemu selingkuhanmu di sini? Oh, aku baru ingat. Ini kan, mantan pacar brengsek pemilik tubuh ini. Bukan hanya memanfaatkan perasaan pemilik tubuh sebelumnya, dan memintanya mencuri rahasia Lin Group demi uang, tapi dia juga menghabiskan semua mas kawinnya. Hari ini kamu sendiri yang mengantar nyawa, lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran. Oh, aku kebetulan sedang makan di sini bersama teman-teman. Bagaimana kalau gabung? Aku sudah tahu cara mainmu. Pasti ujung-ujungnya ingin membuatku yang bayar, kan? Ayo duduklah. Wenlin, kamu sangat beruntung dengan wanita ya. Bahkan istri orang pun terpesona padamu, sampai berebut ingin membayari makananmu. Kamu benar-benar hebat. Padaku begitu galak, tapi pada pria ini dia malah bermurah hati. Benar-benar tidak masuk akal. Tuan Muda kedua tenanglah. Ini tempat umum. Jika terjadi keributan, maka Anda dan Nyonya Muda akan menanggung malu. Jangan bercanda. Pelayan? Yunyun, ingin makan apa? Pesanlah sendiri.
yang ini, dan seluruh halaman ini. Aku mau semuanya. Tidak salah lagi ini nyonya muda dari keluarga-keluarga Lin. Apapun yang mahal pasti dipesan. Botol minuman ini harganya puluhan ribu dolar, tapi dia langsung beli 10 botol sekaligus. Kita semua benar-benar bisa makan enak hari ini. Lagi pula ada Wenlin di sini. Tentu saja gengsinya harus dijaga. Ayo makan dan minum sepuasnya. Jangan sungkan padaku. Tentu saja. Aduh, tiba-tiba aku ingat ada urusan mendadak. Aku tidak bisa menemani kalian lagi. Dadah. Kamu mau kemana? Aku ingin pulang, suamiku sedang mencariku. Ada masalah? Selesaikan dulu tagihannya, baru pergi. Bukannya kamu yang bilang mau traktir? Kenapa harus aku yang bayar? Song Zhaoyun, apa maksudmu? Sebelumnya kan selalu kamu yang bayar. Tapi sekarang aku tidak punya uang. Suamiku mencurigaiku ingin mencuri rahasia dagang, sehingga semua kartu bank milikku dibekukan olehnya. Tadinya aku pikir, mau meminjam uang darimu. Anda benar-benar membekukan. Kartu banknya muda? Wanita ini, kemampuannya membual hebat juga ya. Bukan begitu? Kalau tidak punya uang, kenapa kamu memesan anggur semahal ini? Total anggur ini ratusan ribu dolar. Siapa yang sanggup membayarnya? Jadi, ternyata, kamu juga tidak punya uang? Jika tidak punya uang, untuk apa membawa orang-orang ini makan di sini? Bagaimana kalau kamu pinjam saja pada suamimu? Kamu yang sok kaya di sini, lalu menyuruh suamiku yang menanggung semuanya? Kecilkan suaramu. Ternyata kamu tahu rasa malu juga ya? Jangan cari aku lagi mulai sekarang. Suamiku sudah tampan, kaya raya, punya otot perut juga, jauh lebih hebat darimu. Dulu aku buta, sampai bisa menyukaimu. Oh iya, satu lagi. Aku tidak akan membantumu mencuri rahasia dagang grup Lin. Kalau tidak sanggup menjaga perusahaanmu, lebih baik bawa baskom besi dan mengemis di kolong jembatan sana. Berhenti menggangguku. Pelayan, berikan tagihannya padanya. Wanita kejam, coba saja kalau berani pergi. Tuan Muda Lin. Kenapa kamu ada di sini? Aku sengaja datang ke sini untuk memberitahumu bahwa keluarga Wen sudah bangkrut. Kapan hal itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Sekarang, halo, ayah. Berani sekali kamu menyinggung keluarga Lin. Sekarang bisnis kita semua tidak bisa diselamatkan lagi. Cepatlah pulang sekarang juga. Ngomong-ngomong, tadi kamu memukulnya begitu keras, biarkan aku kompres luka-lukamu. kenapa aku menghabisi mantan pacarmu? Apa kamu tidak merasa kasihan? Siapa yang bilang padamu kalau dia itu mantan pacarku? Mana mungkin seleraku seburuk itu? Nih, ini untukmu. Ini semua untukku. Ini agar kamu tidak menyebarkan rumor dengan bilang kalau aku membekukan kartu bankmu. Aku juga butuh menjaga harga diriku kan? Terima kasih ya. Kamu sangat baik padaku. Baru tahu sekarang kalau aku baik. Lagi pula, shawl yang kamu buat untukku ternyata sama persis dengan yang dipakai anjing kita. Padahal aku memakainya dan pamer selama beberapa hari ini. Benar-benar deh. Nanti sesampainya di rumah, aku akan buatkan desain baru untukmu. Bagaimana? Aku angkat telepon sebentar. Aku turun dulu. Di luar dingin. Yunyun, setelah pulang semalam,
Lin Chen tidak bertengkar denganmu, kan? Aku malah ingin bertanya padamu, kenapa semalam kamu tidak pulang ke rumah? Apa yang dilakukan Lin Shu padamu? Tidak ada apa-apa, hanya saja sedikit. Kalian bermesraan, ya? Aduh, ada pria sehebat itu di sisiku, tidur dengannya pun tidak rugi. Lalu bagaimana denganmu? Bagaimana hubunganmu dengan Lin Chen? Apa yang sedang kamu lihat? Apa kamu mendengarkanku? Begitulah, biasa saja. Apa maksudmu biasa saja? Biar ku beritahu, aku membacanya di buku. Aku merasa jauh lebih baik hari ini. Kalau tidak percaya, cobalah sendiri. Bukan itu, buku macam apa yang kamu baca? Ada apa? Bisakah kamu lebih banyak menemani kakak ipar? Berikan kami berdua sedikit ruang pribadi. Kenapa? Kamu tidak berani mengatur istrimu, ya? Bisakah kamu menjaga harga diriku? Aku kan adik kandungmu. Jika kamu tahu apa yang mereka bicarakan, kamu akan berterima kasih pada kakak ipar milikmu. Apa? Hei, Aku tidak bicara denganmu lagi. Lin Shu sudah keluar. Aku tutup ya. Wajahmu terlihat segar hari ini, ibu hamil. Memang benar. Nanti kalau mual-mual parah, beritahu aku kapan saja. Aku akan senang hati membantu. Turunlah untuk makan. Ah, apa dia mendengarnya? Aduh, dengan sumber daya sebagus itu di sampingmu, tidak ada ruginya kalau ditiduri. apa yang kamu lihat? Aku lapar. Kalau lapar ya pergi makan. Kenapa melihatku? Aku mau makan bersama Yuyu. Kenapa marah lagi? Sungguh aneh sekali. Tempat makan yang kamu maksud ternyata ada di sini. Kamu tahu apa? Ini adalah tempat paling membahagiakan di dunia. Sahabat, sini. Sahabat. Kemarilah sahabat, ini semua makanan kesukaanmu. Memang hanya ini yang aku suka. Kamu memang yang paling memahamiku. Sahabat, lihat anak kecil di sana itu, lucu sekali. Ya, menurutmu kelak apakah bayi kita bisa lucu seperti dia juga? Tentu saja, anak angkat laki-laki atau perempuan kita kelak pasti akan sama cantiknya denganmu. Hei, lihat di sebelah sana bagus juga. Bagaimana kalau kita ke sana untuk berfoto? Boleh, kalau ada aku, dijamin fotomu akan terlihat bagus. Ayo. Kakak, kamu tidak pernah seperti ini sebelumnya, memperhatikan seseorang sebegitunya. Dia berbeda. Bukannya kamu yang bilang kalau si Tian-Tian adalah teman masa kecilku? Hah, tadi aku sedang bicara dengan Song Zhao-yun. Mana ku tahu kalau kakak ipar akan mendengarnya. Lagi pula, si Tian-Tian itu menempel padamu sejak kecil. Wajar saja kalau orang lain salah paham. Kakak, kamu tidak sedang menaruh dendam, kan? Tentu tidak. Aku bahkan ingin memberimu hadiah. Proyek Linggang itu. Linggang? Wah, itu kan proyek yang mengharuskanku pergi ke Afrika. Benar. Sangat cocok untukmu yang banyak bicara. Aku tidak mau pergi. Tadi, dia membawakanku permen lollipop. Padahal aku tidak suka rasa manis. Ini untukmu. Ini sangat manis.
Memang sangat manis? Benar-benar gila cinta. Bahkan sampai tak tahan melihatnya. Dua-duanya kamu makan sendiri? Awas kamu jadi gemuk sekali. Lu Yuyu, Song Zaoyun, atas dasar apa ibuku dibuat sangat marah hingga terbaring sakit di rumah sakit, sedangkan kalian hidup sebahagia ini? Aku akan membuat kalian hancur tak tersisa. Meski saya adalah pemimpin klan keluarga Lin, tapi itu hanyalah sebuah jabatan belaka. Saat ini, semua kekuasaan dan harta milik keluarga Lin ada di tangan Lin Shu dan Lin Chen, kedua anak muda itu. Saya hanyalah seorang tua yang sudah hampir tiada, tidak bisa melakukan apapun. Keluarga Lin memiliki aturan leluhur bahwa setiap anggota keluarga berhak mendapatkan pembagian saham. Kedua nyonya muda dari klan keluarga Lin itu sedang mengandung 5 orang anak di dalam perutnya. Jika semuanya lahir dengan selamat, pikirkan berapa banyak uang yang harus dibagikan. Apakah Anda rela? Saya juga mendengar, setelah kakak beradik klan, keluarga Lin itu mengambil alih bisnis. Mereka sangat menekan bisnis ilegal Anda. Apakah Anda tidak ingin melakukan perhitungan? Lalu menurutmu apa yang harus saya lakukan? Sahabatku, bagaimana kemajuannya? Kemajuan apa? Kemajuan soal memikat suamimu di ranjang. Tidak begitu baik. Sayang, meskipun sedang hamil, kamu tidak boleh membiarkan hasrat alami dasar manusia hilang begitu saja. Kemarilah, biar sahabatmu ini menunjukkan sesuatu yang menggairahkan. Astaga, dasar kamu wanita mesum. Setiap hari yang kamu tonton selalu Song Zaoyun. Kamu suka hal seperti ini? Bukan, aku tidak sedang menontonnya. Aku paham. Tunggu, apa yang kamu pahami? Ya, wanita dewasa. Wajar saja kalau punya gairah seperti itu. Aku mengerti kok. Hei! Apa? Diam kamu. Aku menyukaimu? Boleh kan? Lagi pula, di matamu aku sudah dianggap wanita mesum. Lebih baik aku wujudkan saja sebutan itu. Lucu sekali. Coba lihat yang ini. Bisa digunakan untuk anak laki-laki maupun perempuan. Sepertinya kalian akan segera melahirkan. Kalau di saat seperti ini terpicu stres hingga melahirkan prematur, risikonya bisa membuat kalian kehilangan nyawa, dan jangan salahkan orang lain. Halo dua orang nyonya muda. Kamu siapa? Saya adalah sekretaris pribadi dari ketua suku grup Lin, yaitu Tuan Besar Lin. Tuan Besar Lin, beliau mendengar bahwa 2 orang nyonya muda akan segera melahirkan. Beliau merasa sangat bahagia dan ingin menemui 2 orang nyonya muda. Terima kasih atas niat baik kakek. Tapi dokter bilang kami bisa melahirkan kapan saja, jadi agak tidak nyaman bagi kami untuk bepergian. Setelah bayi kami berusia 1 bulan, kami akan datang berkunjung secara pribadi. Silakan minum tehnya, 2 istri keponakanku. Kakek tua, Anda memanggil kami ke sini, pasti bukan sekadar untuk minum teh saja, kan? Semua orang sangat sibuk. Jika ada sesuatu, silakan katakan saja secara langsung. Aduh,
Aku sangat menyukai sifat jujur dan terus terang kalian. Kemarilah. Apa maksud dari semua ini? Menurut wasiat leluhur keluarga Lin, setiap keturunan keluarga Lin berhak atas kepemilikan saham. Tapi kalian berdua, yang satu memberikan obat kepada Lin Su agar bisa hamil, dan yang satu lagi kabarnya di luar sana. Memiliki hubungan yang tidak jelas dengan pria lain. Anak yang dilahirkan oleh wanita seperti kalian, tidak layak menjadi keturunan keluarga Lin, apalagi menikmati kekayaan keluarga Lin. Sekarang sebagai kepala klan, aku memerintahkan kalian untuk menandatangani perjanjian ini. Bagaimana kalau kami tidak mau menandatanganinya? Membangkang pada kepala klan, artinya harus berlutut di luar aula leluhur sampai kalian sadar akan kesalahan kalian. Kenapa harus di luar aula leluhur? Wasiat leluhur keluarga Lin menyatakan, wanita dilarang masuk ke dalam aula leluhur. Tuan muda pertama, tuan muda kedua, gawat. Kedua nyonya muda menghilang Menghilang? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi? saat sopir pergi ke mall untuk menjemput nyonya muda. Pelayan toko bilang, kalau nyonya muda telah dibawa pergi oleh sekelompok pengawal. Yunyun dan kakak ipar akan segera melahirkan. Bagaimana bisa kalian bekerja seperti ini? Segera periksa CCTV di seluruh kota, kalian harus menemukan keberadaan mereka. Baik. Mereka berdua wanita yang lemah. Seandainya mereka jatuh ke tangan penjahat, apa yang harus kita lakukan? Saat dinasti Qing runtuh, apa mereka lupa memberitahumu? Ini sudah zaman apa? Masih saja memakai sistem masyarakat feodal seperti ini. Apa kamu paham hukum pernikahan? Apa kamu tidak pernah belajar hukum waris? Apa perlu aku mendaftarkanmu ke kelas buta aksara? Kalian benar-benar keterlaluan. Apa kamu tidak punya akal sehat? Wanita dilarang masuk aula leluhur? Yang kamu bangun itu aula leluhur atau toilet pria? Saat membutuhkan persembahan, wanita yang harus datang. Tapi saat harus membakar hiyo, hanya pria yang boleh. Standar ganda ini sepertinya sudah kamu kuasai sepenuhnya. Kalian, cepatlah lagi. Si Lin Qingyuan yang tua bangka itu, penyelundupan, barang terlarang, senjata api, semua dia lakukan. Seumur hidupnya dia sudah melakukan banyak kejahatan. Aku sempat diam saja karena menghargainya sebagai sesepuh, dan pura-pura tidak tahu. Sekarang dia berani membawa pergi secara paksa kedua menantuku. Mereka berdua baru saja periksa kesehatan, kondisinya tidak begitu baik. Yuyu gula darah rendah, Zhaoyun darah tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Aku sudah menyiapkan bukti kejahatan Lin Qingyuan selama bertahun-tahun di dalam grup. Jika berani menyentuh Yunyun, jika tidak benar, aku akan membuat sisa hidupnya dihabiskan di balik jeruji besi. Yuyu, kamu harus bertahan. Lin Group adalah milik kakak beradik itu. Apa hubungannya denganmu? Uang suamiku untuk bayiku. Atas dasar apa kamu tidak setuju? Apa kamu mau mewarisi harta suamiku dan menjadi anak kami? Kami bahkan tidak menginginkannya. Kalian, Tuan Besar, Anda tidak boleh kenapa-napa. Bukankah kamu orang yang bermain mahjong bersama kami, Nona Luo itu? Benar, ini aku. Ibundaku celaka karena kalian, sekarang dia masih terbaring di rumah sakit. Kalau bukan karena kalian, dua pengganggu ini, mana mungkin tuan muda keluarga Lin bisa memanggil 7 selingkuhan ayahku datang ke rumah sakit dan membuat ibundaku murka? Oh, sekarang aku paham. Aku ingin kalian juga merasakan bagaimana rasanya diusir dari rumah. Apa aku salah? Yang berselingkuh itu ayahmu? Ayahmu yang mengkhianati ibumu, apa hubungannya dengan kami? Sebagai seorang putri, bukannya menyalahkan kesalahan ayahmu sendiri dan membela hak ibumu, kamu malah datang ke sini menjadi seorang pengacau. Apa kamu baik-baik saja? Tapi tunggu dulu. Kamu menyebut dia seorang pengacau? Lalu kita ini apa? Aduh, jangan hiraukan detail itu. Lalu bagaimana dengannya? Aduh, menantuku sayang. Kalian berdua tidak apa-apa? Ibu, kami baik-baik saja. Kamu tidak apa-apa, Yunyun? Jangan takut, aku ada di sini. Lin Qingyuan, mengingat posisimu sebagai ketua klan, aku selama ini sudah bersabar padamu. Tapi karena kamu berani mengusik keluargaku, maka jangan salahkan aku jika bertindak tegas. Bawa dia ke kantor polisi. Lepaskan. Kamu. Tunggu sebentar. Sepertinya aku. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Dia akan melahirkan.
Yuyu, jangan takut. Yunyun tidak usah gugup. Tuan Muda, kami telah menyiapkan ruang bersalin terpisah untuk kedua Nyonya Muda. Tidak, sahabat. Aku tidak mau berpisah denganmu. Aku juga sama. Aku ingin melahirkan bersamamu. Aku akan menyemangatimu, sahabat. Kalian tidak bisa seperti ini, kan? Sayang, aku mohon padamu. Aku tidak mau berpisah dengan sahabat milikku. Yunyun, Diam saja kau. Baiklah, kita ikuti keinginan mereka, melahirkan bersama. Hah? Kenapa bisa sesakit ini? Nyonya muda pertama, ini adalah kontraksi, dan ini hal yang wajar. Istri saya tidak tahan sedikit pun rasa sakit, kalian carilah caranya. Cepat siapkan pompa pereda nyeri. Yunyun, apakah kamu merasa sakit? Bisakah kita memberinya lebih banyak pompa pereda nyeri lagi? Sayang, aku takut. Jangan takut, aku ada di sini menemanimu. Sakit. Nyonya muda pertama akan segera melahirkan. Nyonya muda pertama, bisakah kamu mendengarku? Ayo, tarik napas dalam-dalam. Kamu yang terbaik. Ayo semangat. Yuyu, aku akan selalu menemanimu. Jangan takut. Tahanlah sebentar. Kenapa bisa sesakit ini? Cepatlah cari cara. Satu sudah keluar. Bayinya laki-laki. Bagus sekali, Yuyu. Sekarang kamu sudah menjadi seorang ibu. Masih ada satu lagi? Berapa lama lagi Yuyu harus menunggu? Sebentar lagi, sebentar lagi. Nyonya muda pertama, teruslah mengejan. Kita harus bergegas. Akan berisiko bagi bayinya jika terlalu lama di dalam. Ah, sakit sekali. Cepat, istri saya akan melahirkan. Cepat. Lin Chen, kurang ajar kamu. Aku tidak mau melahirkan lagi. Tidak akan melahirkan lagi. Kita tidak akan melahirkan lagi. Nyonya muda kedua, bayi pertama Anda sudah lahir, dan dia laki-laki, tuan muda kedua. Coba lihatlah. Minggir. Aku hanya peduli pada Yunyun milikku. Masih ada satu lagi? Sakit. Kenapa bisa sesakit ini? Kita lupakan saja yang satu lagi itu. Linsu, diamlah. Sangat sakit. Sudah keluar. Sudah keluar. Dia seorang anak perempuan. Nyonya muda pertama, kedua bayinya sangat sehat. Yunyun, ayo berjuang. Aku sudah selesai melahirkan. Halo? Apa sedang main mahjong? Aduh, tidak lagi, aku sudah tidak bermain. Nyonya Zhang, kau tidak tahu ya? Kelima cucu-cucuku ini, mereka sangat merepotkan. Mana sempat aku main mahjong? Sudah dulu ya, ku tutup teleponnya. Kakak, anak kedua di rumahmu menangis. Aku baru saja selesai memberinya susu, jelas-jelas anak sulungmu yang menangis. Si sulung ada di sini. Cup-cup, jangan menangis ya. Oh, di dunia ini hanya mama-mama yang terbaik. Kalian berdua ini, padahal sebelumnya adalah Tuan Muda Hai Cheng yang sangat berkuasa. Tapi sekarang, malah menjadi pengasuh. Yang takut kalau anak menangis. Yah, aku dan kakak kemarin baru saja menjalani operasi steril. Keluarga-keluarga Lin kami hanya memiliki permata-permata hati ini. Mana mungkin kami tidak merawat mereka dengan baik? Operasi steril? Hal sebesar ini, kenapa tidak mengatakannya? Itu urusan pasangan muda mereka, apa hubungannya denganmu? Jangan terlalu banyak mencampuri urusan orang. Penderitaan saat melahirkan, hanya wanita yang tahu. Akhirnya kedua putraku ini, mengerti bagaimana cara menyayangi istri mereka. Sayang, bayinya patuh tidak? Bayinya sudah minum susu dengan baik? Kenapa kau baru saja turun langsung? Melihat bayi? Tidak berniat untuk melihat suamimu ini? Sudahlah, ya. Lalu aku bagaimana? Nah, begini baru lumayan. Ayo pergi. Kau mau kemana? Aku sudah belajar cara main mahjong. Sekarang aku adalah dewa mahjong yang tak terkalahkan. Mama, karena ada aku, dijamin kau akan menang. Ayo. Baik, ayo pergi. Tua bangka, lihat saja nanti. Hei. Hei. Eh.